Selamat datang di podcast UTDI. Oke, kembali lagi bersama kami di podcast UTDI. Pada episode kali ini kita bersama dengan Bapak Dekan UTDI. Nah, beliau adalah Bapak Bambang Purnomasidi. Dekan FTI, Mas. Oh iya, Bapak Dekan FTI, sorry. FTI, karena di UTDI sekarang ada dua fakultas, ada FTI, Yap. Teknologi Informasi, dan FMB, Manajemen Bisnis. Yap. Oke, apa kabar Bapak untuk hari ini? Baik, Mas Herdian. Oke, salaman dulu kita. Salaman dulu. Salaman dulu. Ya, dari mana aja ini Pak, kegiatan hari ini Pak? Tadi sibuk di rumah. Oke. Nah, ada beberapa kerjaan yang memang sebaiknya dikerjakan di rumah. Terus rapat. Ya. Habis rapat terus ke sini. Wes, keren. Dari sini nanti pulang. Nanti pulang, langsung pulang ini. Langsung. Oke, berarti kita pengen ngobrol-ngobrol nyantai aja Pak di sini. Boleh, monggo. Kita nggak mau kayak ngulik-ngulik tentang apa itu sih AI gitu. Nah. Kayaknya mungkin Bapak sendiri udah agak bosen ya tiap hari kayak ditanyain Iya. AI seminar teknologi Betul. lagi gitu. Dan lebih banyak yang ahli, Mas. Yes, iya, benar. Oke, terus gimana Pak? Itu kalau misalkan Bapak tuh kalau nongkrong-nongkrong gitu masih suka nggak sih Pak? Kalau secara sekarang menjadi dekan, dosen, terus saya dengar-dengar juga Bapak founder ya? Founder apa ini? Ada Jimitsu apa? Zimra. Jimera, Ya, iya. heeh. Jimera gitu. Ya, kalau dari sisi aktivitas itu sekarang banyak di TDI, di FTI. Memang saya mendirikan perusahaan namanya Zimera. Cuman sekarang mungkin agak turun gitu ya, karena kesibukan di sini. Oke. Gitu. Kalau yang nongkrong tadi ya asal tidak terlalu malam sih oke sih, Mas. Kok bisa asal dia kan biasanya gini Pak. Pak, cowok-cowok itu biasanya malah suka begadang gitu loh Pak. Ya, betul. Apalagi kalau programmer ya. Iya, developer itu begadang kopi. Cuman sebenarnya kalau kondisi masih normal itu oke lah. Cuman kebetulan kan saya sudah ada hipertensi. Oh iya. Nah, jadi hipertensi itu tidak boleh tidur malam. Iya sih. Jadi tidur itu paling telat ya sekitar jam 11 malam. Iya. Jadi kadang-kala jam 9, jam 10 ya sekarang udah tidur. Tapi bangunnya ya paling jam 4. Keren. Nah, gitu. Dan ternyata lebih nyaman gitu. Lebih nyaman Daripada sampai jam 1 atau jam 12 terus nanti bangunnya jam 8 itu malah nggak nyaman. Gitu. Oke. Benar-benar. Tapi dulu pas masih muda itu udah maaf ya Pak untuk sakitnya Bapak itu udah sejak lama atau emang pas Oh, usia itu ini udah senja? mungkin sekitar tahun 2017-an ya. Sekitar tahun itu. Ya itu mungkin karena ada banyak faktor lah ya. Kurang istirahat ya. Dulu itu biasalah orang itu kan nggak memperhatikan kesehatan sendiri gitu. Iya, oke. Sampai kemudian terjadi sesuatu kan kayak gitu. Iya, masa muda, Masa mumpung isih muda, enom. ya mumpung isih enom itu wes pokoknya kalau masih bisa jalan masih pergi yuk pergi gitu. Wes, iya Ya, bener Pak, bener. Ada temen datang ya kita yuk nongkrong gitu. Gas-gas aja lah. Oh, gas-gas aja gitu. Nah, itu ternyata kemudian pola seperti itu ternyata kurang baik gitu ya. Oke. Tapi ya mungkin tahunya ya setelah usia berikutnya gitu. Usia mungkin cukup lanjut lah, kemudian baru muncul yang kayak gitu. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, masih ini jadi pelajaran saya sama teman-teman juga ini. Selama lagi masih anak muda, tapi kita tetap masih anak muda, Pak. Semangat Bapak itu. Saya juga masih muda. Iya. Kita menganggap Bapak itu rock and roll loh, Pak. Ya, kan dulu tuh saya kan ini pertama kali ke sini kan Bapak gondrongnya itu nggak sependek ini loh. Segini, Mas. Panjang kan. Nah, segini. makanya itu wih, kok dosen gondrong emang boleh gitu kan. Ya, Pak. Tapi kalau mahasiswa gondrong boleh, dosen kayaknya boleh juga sih gitu. Tapi gimana Pak? Itu gondrong dan tidaknya itu kayak penampilan rambut itu berpengaruh nggak sih Pak? Atau Berpengaruh ada terhadap apa ini? peraturan gitu misalkan? Oh, tak kirain berpengaruh terhadap mencari mertua gitu ya. Weh, kayaknya iya sih.
Ya sebenarnya kalau aturan secara eksplisit tidak ada, Mas. Nggih, berarti dibolehin aja. Jadi tidak pernah ada aturan bahwa harus potong misalnya 1 senti gitu. Dan seterusnya itu memang nggak pernah ada. Ya cuman ada orang yang suka kalau rapi, ada orang yang terserah aja gitu. Oke, mengekspresikan diri gitu. Kurang lebih seperti itu, tapi mungkin karena emang sejak dulu saya memang suka aneh-aneh dalam hal kayak gitu. Oke. Dulu itu tahun berapa ya? Tahun 2000. Tapi yang paling aneh itu apa, Pak? Dulu, Pak? Dulu itu saya pernah gundul, Mas. Ya. Gundul, terus saya punya jenggotnya itu dikepang 3. Waduh. Anti mainstream. Tahu gitarisnya apa? System of a Down? Tahu. Yang Darren Malakian itu. Nah, itu kan 3. Nah, waktu itu wah ini kayaknya keren gitu ya. Tapi ternyata emang karena orangnya keren. Padahal saya sebenarnya nggak keren kan. Tapi saya pengen ikut-ikutan gitu. Oke. Ya cuman orang kemudian melihat ini orang ini kok aneh bener gitu. Ya sudah cuman itu aja. Jadi Bapak tuh kayak emang jiwanya rock and roll ya, Pak? Atau musik gitu, Pak? Iya, saya cukup suka musik dan itu bagian dari kehidupan. Gitu. Soalnya sampai suka System of a Down, sampai kayak niruin gaya mereka gitu loh. Iya sih, tapi saya nggak blatantly nggak harus seperti mereka gitu gaya hidupnya. Kalau tampilan oke lah. Iya. Tapi kalau misalnya kemudian hal-hal di luar itu kayak drugs, kemudian macam-macam itu ya enggak. Itu kan ngerusak badan. Iya, Pak. Nah, itu yang saya nggak mau lah. Gitu. Yang rusak kita itu cukup mantan aja, Pak. Bah, mantap kali. Betul sih. Waduh. Makanya kemudian agak kurus ini. Nah, ini karena dirusak mantan nih. Ini bukan itu, Pak. Oh, bukan itu. Soalnya belum nemu yang cocok aja ini. Waduh. Untuk ketemu yang cocok itu, sebenarnya nggak usah memikirkan seperti itu, Mas. Oke, gimana, Pak? Apa adanya aja, kalau nggak cocok ganti. Nggak cocok lagi ganti. Kalau pengen seleksi ya sebanyak-banyaknya. Wih, asik. Rading nanti banyak yang marah kalau Tapi emang kadang sering digituin ya, Pak. Kadang nggak, wah banyakan cewek tuh pasti tuh sampai gini, sampai nggak nemu gitu. Padahal ya emang nggak ada aja gitu loh. Ya, betul. Kadang tuh emang netizen tuh terlalu ya. Wah, netizen itu udah apalagi temen sih, Pak. irasional. Kalau netizen saya masih bodo amat, Pak. Tapi kalau temen Kenapa emang? Kalau temen kenapa itu? Trauma Gantian aja. saya wawancarai gitu ya. Trauma aja, Pak. Dulu pernah gini gak sih, Pak? Pas lagi ngedeketin cewek A gitu kan. Terus dia teman cewek A ini kenal sama teman kita gitu. Nah, misalkan si cewek A ini kenal sama temanku. Nah, tiba-tiba cewek ini nanya ke temanku, Pak, Herdian itu gimana gitu kan. Nah, terus sama si teman A ini emang karena udah deket terus kita sering ceng-cengan bareng. Nah, dijerumusin. Waduh. Dia tuh ceweknya banyak gini-gini. Bilang yang jelek-jelek gitu. Terus langsung jadi red flag banget gitu. Tapi ya kalau saya sendiri aman-aman aja sih. Enggak masalah orang kayak kalau misalnya kemudian dia terpengaruh kayak gitu, itu berarti dia bukan orang yang baik kan? Anjay, wis. Gitu. Quotes of the day, Bapak Bambang. Lo kan kalau orang berumah tangga, wah ini malah jadi bicara Kalau kita sebagai anak yang belum berumah tangga itu harus mencari ilmu, karena kan ilmu nggak selamanya di kampusnya, nggak selamanya ilmu tentang mata kuliah, tapi ilmu tentang sosial dan kehidupan itu harus tahu juga. Ya sebenarnya kan kalau nanti sampai ke titik itu banyak ini ya, mungkin akan banyak rintangan. Orang kan merasa bahwa kalau sudah menikah itu ya sudah selesai gitu. Ternyata enggak, setelah menikah itu malah rintangannya cukup banyak. Jadi misalnya kayak yang seperti itu tadi, diomongin dan seterusnya, itu nggak cuma sekali 2 kali ya kayak gitu. Maka kalau kemudian kita mencari orang yang mudah terpengaruh, ya ciloko kita, gitu. Maka kemudian ya cari orang ya sebaiknya ya rasional, gitu. Percaya apa yang dia rasakan dan dia lihat. Ya.
Ya artinya kalau marah yang rasional lah gitu. Wah ini kayak penasihat perkawinan aja. Kemarin membicarakan tentang AI dan seterusnya. Ini sudah jenuh dengan itu ya. Loh, ini tuh tempat untuk orang-orang yang udah jenuh dengan pekerjaannya di kehidupan biasanya gitu. Siapa tahu ini bisa jadi karir baru. Wih, iya loh Pak. Jadi ini tuh kita konsepnya tuh kayak curhat ceria di sini, nongkrong bareng, duduk bareng gitu. Santuy, kalem, weh. Kamu enjoy santuy. Iya, betul. Nah, terus ini Pak, saya tuh kadang ini agak bingung untuk nama Bapak. Nama Bapak tuh panjang nih, udah panjang. Gelarnya banyak nih. Ada akuntansi, ada eskom. Nah, itu dulunya awalnya akuntansi dulu apa eskom dulu, Pak? Itu agak rumit sih itu perjalanan hidupnya. atau tiba-tiba masuk kuliah, wih kayaknya ini bukan tempat saya deh gitu kan, terus beda aja lah gitu. Jadi itu mungkin agak panjang dikit ya, mungkin nggak apa-apa gitu ya. Jadi saya itu sampai SMA itu orang yang nggak punya arah mau kemana gitu. Kalau lain-lainnya kan, wah habis ini nanti saya pengen kuliah di sini atau saya pengen jadi ini, pengen jadi itu. Nah itu nggak ada waktu itu. Dan itu emang kesalahan besar. Maka kemudian kuliah itu saya merasa, yos pokoknya untuk tempat kuliah. Gitu. Tidak punya keinginan misalnya pengen jadi ekonom, pengen jadi akuntan, pengen jadi apa, nggak ada kayak gitu. Nah terus keterimanya pada saat itu di D3. D3 itu kalau sekarang sekolah vokasi ya. Iya, sekarang vokasi. Di D3 dan bidangnya itu manajemen di UGM. Nah, kemudian di saat itu juga saya juga keterima di Visipol. Waktu itu di UGM juga. Nah, dua itu pada saat itu belum ada kepastian harus milih salah satu atau dua-duanya bisa dilakukan gitu. Nah, cuman kan banyak isu-isu pada saat itu dan untuk mengkomunikasikan itu agak sulit. Nah, kemudian saya ngobrol sama bapak begitu kan. Iya. Ya akhirnya bapak, orang zaman dulu itu kan cenderung keras gitu ya. Iya. Jadi cenderung pokoknya pendapatku ya mungkin harus kamu ikuti gitu. Jadi manajemen aja. Nah, akhirnya kemudian udah Visipolnya dilepas, nggak usah gitu. Ya, padahal sebenarnya saat itu saya pengennya masuk ke situ. Saya sama sekali nggak tertarik dengan ekonomi, manajemen, bisnis dan seterusnya, memang nggak tertarik pada saat itu. Nah akhirnya terus sudah ambil yang D3 itu. Oke, masuk. Terus karena masuk kuliah itu kan, kemudian saya dibelikan komputer. Tahun 90 itu waktu itu PCXT namanya. PCXT itu kalau misalnya mau digabungkan dengan yang dibandingkan dengan yang sekarang, Mas Herdian itu harddisknya ada berapa? Kalau punya laptop. Sekarang 500 GB. 500 GB. Saat itu tidak ada harddisk. Karena floppy disk, dan floppy disknya itu pada saat itu nyari semuanya pakai floppy disk. Harddisk itu mahal banget. Dan itu ukurannya hanya 10 mega sampai 40 mega. MB-an gitu. Waduh. Ya pada saat itu sudah mewah sekali gitu. Iya, benar. Nah terus karena ada komputer kemudian kalau dulu kan mencari tempat bertanya itu kan sulit. Iya. Mencari buku juga sulit gitu. Ya akhirnya saya otak-atik sendiri, akhirnya kok menarik gitu. Jadi setelah itu ya saya tetap kuliah ya. Tetap kuliah D3 itu selesai 2 tahun berapa bulan gitu ya. Berarti akselerasi ya Pak? Bukan paling cepat saat itu ya. Paling cepat mungkin karena memang nggak pengen belajar lebih cepat, lebih lama lagi gitu. tapi ini perendahan untuk meroket loh. Perendahan untuk meroket loh. Saya tidak mau belajar lama-lama gitu. Tapi padahal pinter. Terus setelah itu kan kemudian pada saat itu juga memungkinkan bisa ke S1. Namanya program swadaya pada saat itu. Nah, saya kemudian mendaftar. Terus waktu itu saya melihat yang dipakai di organisasi itu kebanyakan malah accounting. Gitu.
akhirnya saya ambil akuntansi kan. Oke, Pak. Nah, terus ambil. Nah, pada saat ngambil itu karena saya juga pengen belajar komputer, saya daftar di sini. Berarti double degree nih. Terus double gitu. Jadi pada saat itu di sini saya ngambil MI. MI itu kalau sekarang SI. Oke. Nah, terus yang satunya akuntansi. Nah, yang selesai duluan itu akuntansinya, SE-nya dulu. Itu selesai tahun 98. Oke. Terus yang di sini itu belum selesai. Nah, pada saat saya selesai yang SE itu ada pengumuman bahwa di sini buka dosen. Salah satunya adalah SE. Waktu itu saya mikir loh, kok SE kok ngajar di di Akakom gitu, informatika komputer, gitu, komputer gitu. Tapi kan saya nggak peduli pada saat itu, saya juga banyak belajar sama Pak Abdul Qadir ya, yang banyak sekali nulis buku itu. Gitu. Dikasih tahu oleh beliau karena di sini saya bimbingannya beliau, bimbingannya Pak Abdul Qadir toh. Itu Mas ada ini ada lowongan jadi dosen gitu. Dan saya apply. Kemudian singkat cerita diterima gitu. Nah, diterima itu 98, masuk pertama kali itu 1 Juli. 1 Juli 98. Nah, pada saat 98 itu saya belum lulus dari sini. Berarti gitu. mahasiswa dosen juga nih. Jadi gimana itu, Pak? Pada saat itu saya mahasiswa sekaligus jadi dosen di sini. Bingung toh? Iya, makanya itu kayak kalau misalkan meme di luar itu kayak Spider-Man itu loh, yang itu juga nih. Ya. Dosen mahasiswa. Nah, itu terus kemudian ya karena kalau seperti itu kan posisinya kurang baik ya. Iya, Pak. Ya akhirnya saya dipanggil kemudian diminta supaya segera menyelesaikan gitu. Ya udah terus selesai tahun 99. Ya berarti gitu. Pas itu masih ada 1 semester atau 2 semester gitu, Pak? Sekitar 1 tahun lah. 1 tahun ya. Itu waktu saya daftar di sini sedang skripsi. Oh, pantas. Gitu. Berarti gak ada ini ya, gak ada teman-teman yang nanyain, kok tiba-tiba jadi dosen nih? Kurang dalam kah, manis? Oh enggak, di sini murni. Kalau saya dulu. Jadi memang ada proses untuk masuk ke sini mulai dari tes, kemudian wawancara dan seterusnya gitu. Nah, gitu. Kalau teman-teman yang nggak tahu, misalkan teman sekelas kan pasti mikirnya kayak gitu, Pak. Ya saya pernah ngajar itu, saya ngajar teman-teman saya juga. Karena pada saat itu dia belum lulus. Waktu ngajar bocah itu malah ikut di sini gitu ya, bocah gitu. Jadi repot kan kayak gitu kan. Makanya kan terus jadi nggak bisa fair ya kayak gitu. Ya wajar lah nggak bisa fair kan kayak gitu. Ya akhirnya ya yang penting bocah ini lulus lah menurut saya gitu. Ya sudah lulus gitu. Tapi berarti belum sempat kayak ngebimbing gitu ya, Pak? Kalau misalkan dosen-dosen awal gitu. Waktu itu belum membimbing. Jadi tidak ada teman saya yang saya bimbing gitu. Aman berarti. Aman berarti. Nah, terus lanjut dari itu berarti kan akuntansi Eskom nih. Iya. Nah, terus sekarang Eskom terus jadi S2-nya. S2-nya di mana, Pak? Waktu itu kan kerjasama dengan Gunadarma. Universitas Gunadarma di Jakarta gitu. Salah satu poin kerjasamanya adalah menyekolahkan dosen di sini ke sana. Nah, saya waktu itu dengan Pak Ari ya, mungkin Mas Herjian belum pernah ketemu ya. Pak Ari Yadidharma. Belum pernah, Pak. Nah, beliau sudah sedo sekarang. Nah, terus saya berangkat sama Pak Ari di sana kan. Nah, di sana saya selesai 2,5 tahun, Mbak ya. Sekitar 2,5 tahun begitu. Terus balik ke sini lagi. Tuh. Nah, cuman pada saat itu di sana saya juga cukup memanfaatkan waktu gitu karena saya juga sambil kerja gitu. Oke, berarti sampai maksimal tuh di sana, Pak. Polke. Walaupun gratis Polke. Gitu ya. Terus selesai 2003 selesai. 2003 selesai terus balik ke sini. Terus ya waktu itu langsung jadi Kaprodi nih. Kaprodi KA waktu itu, kalau sekarang namanya SIA ya. Oke, ya. Nah, kalau waktu dulu namanya komputerisasi akuntansi, KA karena gitu. ada basic SE-nya itu. Ya karena ada basic accounting-nya itu kan gitu. Meskipun saya
practically nggak pernah pakai gitu. Accounting-nya itu nggak pernah saya pakai secara khusus gitu. Oke. Gitu. Cuman tahu-tahu dasarnya gitu berarti, Pak. Ya, Berarti, dan kemudian maksud saya tidak pernah berada dalam pekerjaan yang mengharuskan saya menggunakan kemampuan accounting-nya gitu. Saya tidak langsung gak guna, bro. Ya. Belum berguna untuk saat ini. Tapi waktu itu kan saya juga develop software ya. Ya. Develop software Berarti itu accounting juga. Sampai jadi buku juga kan, Pak, itu? Ya, ada bukunya juga. Gitu. Sekarang masih ini nggak beredar nggak, Pak, untuk bukunya itu, Pak? Karena udah agak lama nih. Itu tahun berapa ya itu? Saya waktu itu malah belum lulus kok, 9. Belum lulus malah. Belum lulus ya, 97 apa 9. Berarti udah lama banget, Pak. Udah lama banget itu, paling sekarang udah software-nya udah nggak muncul juga. Waktu itu kan Deck Easy Accounting ya. Dia gitu. Itu munculnya tahun 95, makanya namanya Deck Easy Accounting 95. Gitu. Saya nulisnya bukunya itu 96 atau 97 gitu. 95, bro. Windows aja sekarang Windows 11 loh. Waktu itu Windows-nya masih Windows berapa itu ya? Windows 31 ya? Windows 31. Berarti sebelum Vista 75 kan, Pak? Ya, waktu itu kan Windows 3, Windows 31, terus Windows 95, 95, 98 gitu. Gitu sih. Biasa. Jauh banget, Bu. Ya, bukannya kita aja belum di-develop loh. Udah nge-develop software nih. Gitulah. Terus setelah itu jadi dokter di UGM nih. Ya, 2010 itu saya masuk ke Fakultas Teknik ya. Waktu itu namanya jurusan Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. CTT, kalau sekarang kan jadi DTT, Departemen. Oke. Gitu. 2010 tapi saya masuk. Pas itu menarik loh, Pak. Tampil beda, Pak. Gimana Gundul. itu? Gundulnya itu saya tahun berapa ya? Saya lupa ya gundulnya itu. Tapi saya pas ini kan searching kan, Pak Bambang Purwosidi itu. Langsung muncul, wes gundul. Iya, ada gundul siapa itu. gitu kan, lihat-lihat. Oh iya bener berarti. Ya itu waktu masih aktif ngajar tahun berapa itu. Gundul itu, pernah gundul. Itu. Gitu. Terus masuk ke elektro lah ya. Elektro 2010. Lulusnya 2016. Gitu. Udah dokter berarti nih. Mau lanjut rektor nggak, Pak? Kalau itu jalurnya beda. Beda berarti. Beda. Kalau saya misalnya bilang terus nanti jadi rektor. Kalau saya bilang iya kan nanti kelihatan terlalu ambisius. Kalau misalnya saya bilang enggak, kadang-kala ada keinginan. Nah, jadi aneh kayak gitu. Makanya jangan tanya yang arahnya ke situ gitu. Bahaya. Tapi jujur nih, Pak. Dari lubuk yang paling dalam nih. Kalau tiba-tiba rektor gitu gimana? Secara administrasi kan ya kemarin kan dengar ya dari Ibu Kiki juga gitu kan. Nah, itu mungkin secara administrasi itu bisa lah gitu. Kalau kemarin enggak, karena saya waktu itu kan masih ada level namanya jabatan fungsional ya. Ada level jabatan fungsional tertentu yang masuk pada saat itu ya Pak banyak sih yang masuk ke situ itu, tapi salah satunya bukan saya. Begitu. Berarti masih menunggu next level nih. Ya, kalau misalnya nanti akan mau ke sana apa enggak, ya saya juga enggak tahu. Gitu. Masih kembali berarti, Pak. Maksudnya saya juga enggak akan bilang menolak gitu. Karena biasanya kalau menolak terus nanti malah dikasih cobaan. Gitu kan. Mending nyobain sih kalian. Gitu. Bisa ya cobain. Ini ada rektor nih, cobain aja. Tapi itu bukan posisi main-main ya, Mas. Maksudnya level itu kan mempertanggungjawabkan seluruh organisasi. Gitu. Benar. Tanggung jawabnya gede. Kalau saya merasa saya di level ini belum. Gitu. Ya kalau orang lain bisa, it's okay aja, baik-baik aja gitu ya. Kalau dari orang lain gitu. Kalau saya merasa belum, karena itu tanggung jawabnya gede loh, Mas. Iya, Pak, benar. Gitu. Kan nggak bisa sesederhana itu kan. Gitu. Kayak nggak bisa kayak tiba-tiba kita naik gitu doang. Ya, tapi kalau misalnya kemudian katakanlah kadang-kadang orang itu kan kepepet, Mas. Adaptasi kan gitu.
Ya Mas Herdian aja paling pas di sini bisa nggak kayak gini? Ah, saya itu nggak bisa gini. Tapi kamu harus mengerjakan. Akhirnya terus jadi bisa kan gitu. Iya. Gitu. Orang manusia itu kan akhirnya terus kepepet kayak gitu hidupnya. Iya sih bener nih Pak. Gitu. Pak Pet aja terus. Tapi terlalu mepet biasanya malah jadi red flag ya Pak. Nah, Kayaknya udah pernah. iya. Tapi ini Pak, pas secara langsung kan berarti ini tertarik gara-gara dulu itu masuk ke akuntansi ya Pak. Saya tertarik karena ke IT ini kan tertarik karena dulu masuk akuntansi terus dibeliin komputer gitu kan salah sama, satunya itu sama bapak ya kan. Nah, berarti secara langsung itu malah emang bener omongan orang tua tuh. Mending di situ walaupun di situ nggak ada rezekinya, tapi pada saat di jalan di situ itu pasti ada jalan. Ya, biasanya kayak gitu. Kadang-kala anak muda itu kan ya waktu zaman saya itu kan ya biasalah anak muda itu kan wah orang tua itu taunya apa gitu kan. Mereka itu apa sih taunya? Kita Passion itu ya gitu. Tapi kadang-kala orang tua itu bisa melihat secara lebih objektif. Gitu. Mungkin kita merasa bahwa wah aku moh lah di situ gitu. Tapi ternyata ya setelah kemudian 10 tahun lagi dan seterusnya malah baru ketahuan gitu. Bener. Makanya kan kita memang harus mawas diri ya. Iya Pak. Gitu. Intinya itu sih. Dulu nggak masuk akuntansi, mungkin nggak kenal IT, bisa aja. Ya, bisa juga. Dan itu jalan hidupnya lain. Mungkin saya kan jadi aktor kan juga bisa. Gitu jadi aktor kan. ya. Gitu. Tapi dulu pernah nggak Pak kepikiran kayak sebelum kan jadi dosen tuh karena tahu ini kan, tahu lowongannya kan Pak. Nah itu dulu pernah kayak kepikiran kayaknya saya selalu sini mau ke sana aja lah gitu atau mau jadi pengusaha aja lah, ternak lele lah gitu. Ya waktu itu saya sih tertariknya jadi profesional sebenarnya. Waktu saya lulus dari UGM yang S1-nya itu pada saat itu ada rekrutmen, biasanya kan ada rekrutmen. Iya. Itu di salah satu kantor akuntan publik ya. Ya kantor akuntan publik itu kan banyak yang besar gitu. Nah, salah satunya kemudian saya apply di situ, waktu itu dipanggil. Gitu. Dipanggil pada saat di sini itu sudah diterima jadi dosen. Nah itu ribut lagi sama bapak. Saya pengennya kan ke sana karena ini kan profesional kayak gitu dan itu waktu itu kan PwC ya, PwC itu PricewaterhouseCoopers itu salah satu dari the big five accounting firm gitu. Mantu idaman berarti kalau masuk situ Pak. Ya. Kalau nggak ketahuan jelek-jeleknya saya mantu idaman. Kalau nggak ketahuan. Gitu. Boleh. Nah terus ya agak ribut lagi. Biasalah sama orang tua kan kadang-kadang kayak gitu ya. Bapak akhirnya bilang, kamu itu harusnya jadi dosen aja di situ. Nggak usah kemana-mana gitu. Sementara saya pengen ke Jakarta gitu. Ya akhirnya ya sudah saya jadi dosen aja gitu. Dan ya here I am sampai sekarang gitu jadi dosen. Here I am, kalau nyampe seminar dan lain sebagainya gitu. Iya. Tapi emang saya dari dulu emang suka pada saat itu emang suka mengajar gitu Mas. Tahun 93 itu saya udah mengajar. Saya lulus SMA itu yang masuk kuliah itu 90 ya. Iya. 93 saya udah mengajar di SMK. Berarti udah guru saya jadi dulu. Guru dulu. Guru itu sampai tahun 96 atau 97 gue ya. Berarti pas ini Pak lanjut S1 itu sekalian guru nih. Jadi guru kemudian juga ngajar di LPK saat itu. Terus sama kuliah di 2 tempat itu. Keren. Emang nggak ini Pak, nggak capek atau nggak bisa manajemen waktunya pas itu kan masih muda nih. Ya nekat-nekat aja nih. Ya nekat aja. Hidupnya itu kan kemudian banyak nekat aja. Dalam artian kemudian kalau kita lihat sebelumnya kan kayaknya waduh ini kayaknya nggak bisa. Tapi begitu dijalani itu selalu ada jalan. Gitu. Dan jalannya kadang jalan yang berbatu-batu dan kadang yang mulus gitu. Benar. Gitu sih. Ya memang hidup ya seperti itu. Itu ya dilakoni aja. Gitu. Oke. Mantap Bray. Tapi ini kau tahu guys, Pak Bambang ini walaupun kelihatannya dulu ya pas saya lihat tuh wah kayaknya
keras nih bapak Bambang nih, galak nih gitu, keren gitu. Tapi ternyata hatinya Hello Kitty, bro. Hatinya Hello Kitty, bro. Tapi saya sempat galak loh, Mas. Sempat galak, Pak. Oh, sekitar tahun berapa? Saya mulai kuliah awal sampai sekitar berapa tahun gitu ya. Itu mungkin agak mahasiswa lama akan mengenal saya sebagai sosok yang galak dan kemudian nggak bisa kompromi. Udah gondrong, galak gitu kan. Dulu gundul, Mas. Oh, malah gundul malah enggak. Sekarang kalau sekarang tapi Bang. Gitu sih. Kalau sekarang ya prefer kayak gini deh. Ini mau saya panjangin lagi. Wis gondrong. Iya. Tapi Hello Kitty-nya gara-gara apa coba? Pas coba lihat ini di IG apa? IG Twitter gitu kan. X Pak Bambang gitu. Kucing. Full kucing. Pas lihat, kok kucing? Dulu itu saya sengit sama kucing loh, Mas. Tahun berapa? Awal-awal itu saya sengit sama kucing. Gara-gara sering ganggu apa gimana, Pak? Waktu itu kan kucingnya itu kan pada nggak diopeni ya. Karena nggak diopeni itu kan kemudian jadi bau dan seterusnya gitu ya. Nah, akhirnya kan kemudian saya nggak suka. Tapi kan kemudian ternyata begitu ada satu kucing yang mungkin dia seneng sama saya gitu. Lah akhirnya kemudian saya seneng sama kucing gitu. Berarti kayak jodoh aja. Iya, jodohnya kucing nih pertama. Kayaknya kayak gitu deh. Kalau sama kucing itu gampang terenyuh. Iya. Kalau sama manusia nggak terlalu gampang. Dia gampang baperan sama manusia. Emang coba kayak kucing tuh kadang saya juga sekarang itu saya suka kucing, cuman kalau misalkan pas lagi makan terus tiba-tiba dia ngedeket gitu kadang ya kayak bapak itu kayak dulunya tuh kayak nggak suka gitu kalau misalkan pas lagi ada kegiatan, teman kalau lagi nyantai gitu ya udah gitu. Saya punya 14 loh di rumah, Pak. Itu ada namanya semua nggak, Pak? Ada. Apal sih ya tak sebut. Oke. Satu. Brownie okay. itu anaknya 3. Oke, adanya 3. Doremi. Dodo, Remi sama Mimi. Oke. Nah, sudah 4. Sudah 4. Terus ada Nela. Nela itu singkatan dari nenek lampir. Oh iya. Nah, itu. Sebenarnya marah-marah. Terus Neo. Okay. Neo itu dari Suneo itu yang apa namanya? Doraemon gitu. Terus sama Nemo, oke. Nah, itu panggilannya si Imo, ya, agak kelihatan imut kan kayak gitu. Imo. Oke, boleh. Terus ada Leona. Terus ada Oreo, oke. Terus ada yang di atas itu ada yang kemarin barusan nemu di UGM itu Haiku. Nah, ini kok beda sendiri Haiku, Pak? Haiku itu nama operating system. Haiku OS. Nanti websitenya bisa dicari haikuos.org gitu. Itu nama operating system, tapi Haiku itu sebenarnya puisi Jepang. Ya, makanya itu Haiku itu kayak ya, yang lain tuh kayak nama-nama Indonesia gitu, kok tiba-tiba Jepang gitu. Dia tiba-tiba jadi wibu gitu kan. Terus yang 4 di bawah itu yang 4 di bawah. Sutep ya kan, ada kan. Udah Jepang Mas, sekarang Sutep ini. Ada Sutep, terus ada Tim Tam. Terus 2 lagi itu si Poki. Sama Epil. Epil itu dulu namanya maksudnya Garfield gitu ya. Cuman kan agak sulit kalau Garfield gitu. Jadi kita manggilnya Epil. Nama panjangnya adalah Epil Dukcapil. Epil Dukcapil. 14. Apa lu? Sumpah hafal. Pecinta kucing banget sekarang. Wes, itu kehidupan saya sekarang. Berarti kalau Bapak itu bukan tipikal Bapak yang apa ya? Yang sering ini gantangin burung tapi sering ngelus-ngelusin kucing nih. Nek burung itu nggak pernah saya nggak terlalu suka. Tapi itu kan subjektif aja ya. Subjektif. Saya lebih suka kucing. Gitu. Oke. Masih ini, Pak. Sering kalau sore gabut nyiram halaman nggak, Pak? Kalau itu sudah
didistribusikan ke istri saya. Delegasi nih. Delegasi. Kan harus ada delegasi itu. Jadi jangan sampai pekerjaan itu dikerjakan semuanya sendiri. Oke, boleh. Harus ada delegasi pemenang, delegasi Berarti pekerjaan. tidak meramaikan hasanah bapak nyiram halaman nih. Tapi ya kadang gitu. Kalau yang di kantor apa Zimera itu saya kadang-kadang sering bersihin. Kantor Zimera itu kan di atas ya, Pak? Di 4 kilo dari rumah ya, di sekitar di itulah arahnya ke sana gitu. Kalau daerahnya namanya Medelan dusunnya itu di sana. Kalau ke sana itu ya saya bersihin gitu. Nyapu, kemudian yang di halaman itu kan sering kotor. Ya itu yang tak bersihin sendiri. Gitu. Butuh bantuan nggak, Pak? Ada yang nganggur nih besok nih, semester besok nih. Semester besok. Dia ikut SIB pengangguran, Pak. Apa MSIB? Iya. Dan online. Oke. Independen ya berarti ya. Nah, ngomong independen nih. Bro, gondrong nih, Pak. Sering dibilang orang indie ya, Pak. Wah, anak indie nih gitu. Gondrong, ngopi, kata-kata hari ini, nyore. Saya nggak tahu istilah apa ya. Indie itu kalau dulu kan indie itu orang yang independen misalnya gitu ya. Tapi saya nggak tahu konteksnya gitu. Ya gondrong itu apa ya? Saya anggap itu hal yang wajar aja ya. Kecuali dalam kasus tertentu itu saya paham bahwa orang tidak boleh gondrong. Yeah. Tapi kalau misalnya developer orang IT ini kan nggak ada hubungannya dengan apa ya, nggak ada hubungannya dengan keselamatan kerja misal. Yeah. Tapi kalau misalnya kerjanya dengan mesin, itu. Ada kemungkinan nanti ini masuk ke mesin atau apa itu kan nanti dangerous kan ya kayak gitu. Dan itu saya cenderung kalau kayak gitu memang harus diatur gitu. Tapi kan kalau di dalam posisi seperti sekarang kan apa ya, kalau misalnya saya gundul atau saya gondrong aja kan nggak ada pengaruh gitu loh. Nggak terlalu pengaruh. Jadi saya ya kebetulan ya memang kadang-kala pengen aneh-aneh aja gitu ya, sekalian aja. Contohnya gitu. aja mungkin ini ya, kalau misalkan gundul tiba-tiba jadi galak gitu. Dulu pas galak pas gundul kan. Iya, pas sekarang gundul. gondrong tiba-tiba jadi hayai. Cuman kalau pas gundul itu malah banyak yang menyapa, malah banyak yang akrab gitu ya. Saya ke mana itu orang bisa menyapa dengan akrab gitu ya. Soalnya tahu kenapa coba, Pak? Kenapa gundul itu? banyak nyapa. Karena kalau orang gundul itu pentolan. Takut gitu ya. Ya benar bisa jadi. Siapa yang nggak tahu coba kalau pentolan tuh? Ya kalau sekarang sih ya kalau pengen panjang ya saya panjangin aja. Mungkin masih akan saya panjangin lagi gitu. Ya ini Pak, kayak teman saya itu pernah kan dulu tuh pas lagi pesona dia panjang, salah satu panjang kan itu pas itu masih COVID itu. Terus pas masuk dia potong. Terus karena tak tanyain kok ngapain dipotong gitu kan. Ya karena kuliah gitu, takut dimarahin dosennya. Terus Pak Bang lewat, tes lah itu gitu. Oh iya, dosennya kok digondrong ya gitu. Ngapain tak potong gitu. Rugi itu padahal berapa tahun itu? Aji ya itu. Terus sama satu lagi kelas saya Kamil namanya. Itu potong juga? Potong dia. Wow. Padahal dulu udah panjang, Pak. Udah segini lah paling. Tapi itu murni memang karena pengen kuliah gitu? Karena kuliah offline terus dipotong gitu. Takut dimarahin kalau kepanjangan gitu. Bukan karena pacarnya? Bukan. Nggak kayak cewek-cewek yang kalau stres potong rambut gitu. Ups. Gitu, ya. Tapi kan gitu lah, kalau laki-laki itu nggak bercerita gitu. Ya laki-laki sejati memang tidak menceritakan dirinya sendiri, makanya ini harusnya saya nggak boleh gitu. Tapi gini Pak, tahu tren yang sekarang Pak? Apa itu? Itu kan Indomaret, kursi bersih Indomaret tuh, tahu nggak? Ikutin tren nggak? Wah, punya sosmed tapi nggak ikutin tren sosmed. Gimana itu? Nah jadi sekarang itu tren kursi Indomaret itu ini buat cowok-cowok yang kayak depresi, galau gitu. Kursi yang di luar Indomaret? Yang di Indomaret tuh. Jadi orang-orang yang lagi stres, cowok gitu biasanya tuh duduk di kursi Indomaret gitu, terus beli kopi gitu. Nah, terus dudukan di situ sambil rokokan gitu. Itu yang depresi gitu. Jadi yang galau-galau gitu. Yang galau-galau.
Oke, kalau sama kursi yang di sini gimana Pak bedanya Pak? Kursi ini yang saya duduk ini. Iya. Lebih cenderung galau, gila atau setelah ini ada masalah ini? Semoga nggak ada masalah, karena kalau ada masalah ini akan mempengaruhi seluruh fakultas. Gitu. Oke Pak, jadi mungkin pas yang nonton mungkin ada beberapa SMA atau SMK gitu kan. Nah, ini kita kembali ke jalan yang lurus ya Pak ini ya. Kita dari tadi kan ngalor gitu. Nah, di UTDI ini untuk Fakultas Teknologi Informasi ini apa yang beda dari yang lain gitu Pak? Ada nggak Pak? Ya apa namanya? Masing-masing prodi itu nanti harusnya akan punya kekhasan. Bahkan di level fakultas ini kita arahnya juga sudah punya sesuatu yang khas gitu ya. Kalau berdasarkan apa yang kami pikirkan itu arahnya nanti akan lebih ke distributed sama decentralized system. Gitu. Nah, distributed sama decentralized ya kalau nggak tahu jangan bilang kalau nggak tahu loh. Ya. Jahat. Karena ini apa namanya nantinya kami melihat di depan itu nanti akan semuanya akan basisnya ada dua itu, decentralized sama distributed. Mau apapun juga nanti semuanya akan kembali ke situ. Misalnya software testing gitu ya. Itu nanti ngetes itu nggak cuma software yang berada di dalam satu tempat aja gitu. Mau develop aplikasi itu sekarang semuanya distributed, ada juga yang decentralized gitu. Security nggak mungkin tidak membicarakan dua hal itu gitu. Iya. Jadi kami akan berusaha supaya itu akan menjadi dasar yang kuat gitu. Nah, nanti di atasnya itu baru kemudian ada apa namanya kekhususan masing-masing prodi yang nantinya akan bisa ke industri yang lebih baik lagi gitu. Misalnya kalau yang IF itu data engineering, kemudian yang SI itu business intelligence, kemudian yang TK itu cyber security, kemudian yang D3 itu sistem informasi akuntansi itu enterprise resource planning, ERP, kemudian yang RPLA itu software testing, yang TK itu nanti ke IoT, networking, dan seterusnya gitu. Oh teman-teman, jadi untuk yang masih ragu untuk berkuliah di UTDI terus kayak ngelihat pelang-pelang kita di jalan gitu, UTDI itu apa itu? Nah, mungkin dari FTI ini sendiri, dari Pak Bambang ini bisa menjelaskan untuk pertanyaan teman-teman yang ada di luar sana gitu. Jangan ragu-ragu. Nah, iya itu Pak. Jadi kebanyakan tuh, wah kok gede nggak sih gitu? Ada prospek kerja nggak sih gitu? Nah, karena mungkin dari saya sendiri yang ngomong nggak dipercaya karena sering dibilang sesat. Kayaknya bener deh. Nah, dari Bapak Dekan sendiri nih yang ngomong nih. Jangan sampai nggak percaya nih. Dan sebenarnya kan ke depan itu kita sudah banyak apa namanya menyiapkan gitu ya. Seperti misalnya tempat untuk magang gitu. Itu nanti kami juga sudah mengarahkan ke banyak tempat gitu. Kita kerjasama dengan banyak perusahaan, kita kerjasama dengan instansi pemerintah, kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan seterusnya. Itu arahnya kan ke situ. Bahkan salah satu perusahaan yang kerjasama dengan kita itu sempat juga menawarkan arahnya nanti magangnya ke luar negeri gitu. FPT ya kemarin kan tidak salah itu menawarkan kemarin ke Vietnam itu. Vietnam bro. Ya dan banyak hal kayak gitu itu banyak, kadang-kala sampai kami itu akan kesulitan mencari yang mau magang. Malah sampai kesulitan yang mau magang. Ya gitu. SDM-nya malah karpe iki piye dicariin sebanyak-banyaknya dan kesempatannya untuk masa depan gitu toh. Gitu. Jadi ini pas kemarin itu semester kemarin itu teman-teman saya juga ada yang beberapa orang itu mereka bingung. Mas ada ini nggak sih mas ada lowongan buat magang Terus Her ada buat magang nggak sih Her? Saya bingung nih mau magang di mana. Oh banyak. Padahal gitu. Banyak banget ya Pak. Banyak. Yang kemarin itu yang sempat podcast di sini yang dari apa namanya? Nemo ya, itu. Itu dia ada magang juga itu. Ya itu dari Nemo itu tadi malam ngirim ke saya, Pak ada nggak yang magang itu. Kita siapkan mulai dari mahasiswa sampai kemudian nanti jadi cyber security profesional gitu. Ya artinya hal kayak gitu itu banyak gitu. Banyak banget tuh. Jadi nggak usah khawatir untuk yang kau cari-cari magang ya.
Saya aja udah lulus kecewa ini yuk. Udah dari dulu gitu masih. Kuliah lagi. Oke, bentar lagi. Cari sponsor dulu ini. Cari sponsor. Oke, tapi di UTDI juga banyak banget beasiswa, jadi Ya. nggak usah khawatir kalau misalkan pengen nyari sponsor beasiswa dalam perkuliahan juga ada juga ya Pak. Banyak sih beasiswa juga banyak. Terus ada KIP segala itu ya kalau nggak Iya, salah KIP ya. gitu Pak. Tuh. Yayasan juga kayaknya ngasih beasiswa. Oke. Oke, kita pindah ke pembicaraannya, kayaknya terlalu formal banget ini kita yang iya, tadi. iya. Suka ngopi nggak Pak? Lah kopi itu nggak boleh kalau udah hipertensi, Mas. Oh, salah Gitu. pertanyaan berarti. Ya itu karena dari dulu uncontrollable, sak penake dhewe, akhirnya ya jadinya kayak gitu. Jadi udah. Akhirnya kemudian di usia berapa ya sudah kena misalnya hipertensi gitu ya. Ya udah kamu berhenti makan yang enak, berhenti minum yang enak. Tinggal makan minum yang sepo yang nggak ada rasanya gitu. Nah, kan kayak gitu. Berarti kalau sekarang ini kebanyakan makan apa ini Pak? Karena itu sakit itu Pak. Kalau apa namanya? Salad gitu Pak. Wish. Apa ya? Ya kalau makan sih yang penting itu jangan asin. Oke. Gitu. Terus jangan kambing itu juga nggak boleh. Ya santan gitu itu ya nggak boleh. Micin. Micin itu ya padahal yang bikin enak apa? Micin. Micin ya, yang bikin enak. Kalau micin nggak boleh rasanya gimana? Waduh ya memang kayak gitu. Tapi ya saya merasa bahwa memang sudah waktunya saya menghentikan itu. Ya nggak apa-apa asal baik aja ke depan, nggak masalah sih. Gitu. Tapi dengan ke rock and rollan ini Pak, itu sekarang umurnya berapa ini Pak? Saya lahir 72, berarti 20. Kok 20? Kok 20? 52. Nah, kok 25. 25, 52. Loh, jadi seangkatan kita. 20 kan pikirannya, Mak. Wes, karena jiwanya. Gitu, jiwanya gitu. Okay. Jiwanya 20, tapi kalau misalnya mau nongkrong, masuk angin. Gitu. Ampun. Gini-gini. Oh, gitu. Nongkrongnya kemarin di salah satu tempat itu ngobrol sama klien gitu. Itu pakai jaket. Wes. Dulu nggak ada kayak gitu pakai jaket. Sekarang karena di luar itu ya harus pakai jaket. Gitu. Ya biasalah kayak gitu. Iya Pak, bener Pak. Ada waktunya kita harus mengurangin dan ada waktunya juga. Iya, ya dan kemudian setiap orang punya masa sendiri ya. Iya Pak, bener Pak. Setelah itu ya kalau saya sih ya gilirannya anak lah kayak gitu ya. Udah, biar dia yang berkembang lebih lanjut lagi. Saya udah gini aja. Oke. Gitu. Terus anak ngikutin aneh-aneh nggak Pak? Sifat anak bapak atau ke sifat ibu ini? Anak itu kalau dari sisi dandannya lebih ke ibu ya. Jadi nggak mau aneh-aneh gitu, rapi lah gitu. Kalau ya dia juga dari teknik mesin kan, jadi nggak boleh panjang dan seterusnya gitu. Teknik mesin malah nggak boleh panjang nih Pak. Ya. Biasanya tuh gondrong-gondrong anak teknik. Oh iya ya, maksudnya kalau udah kerja gitu. Oke. Gitu. Nah, ya kalau dari sisi kayak gitu enggak. Kalau dari sisi sifat iya. Dari sifat mirip sama saya gitu. Los banget ya. Ya kayak gitulah. Kalau lagi marah ya podo gitu. Aing maung. Iya. Terus berarti Bapak ini asli Jogja atau dari perantauan atau gimana Pak? Saya asli Jogja, Gedong Kuning situ Mas. Malah Gedong Kuning? Kan deket toh, Gedong Kuning. Dari sini paling 5 menit ya. Kok nyasar sampai sana Pak? Atas sana Pak? Nah maunya sih dulu di deket sini, tapi kan mahal Mas. Oh, iya bener. Ya waktu itu yang terjangkau itu yang jauh. Oke Pak, bener ya. Iya waktu itu apa sih ya, nyicil kan biasanya, karena nggak bisa cash gitu. Nyicil itu per bulan 256.000. Dulu tahun berapa ya? Okay. Tahun 90-an berapa gitu. Anggap aja sekarang udah 10 juta gitu. Ya paling kalau sekarang itu mungkin 4 jutaan lah per bulan gitu. Gitu. Ya mau 10 juta aja nih Pak. 10 juta juga boleh. Berarti udah lama nih di sana nih. Di sana sejak 2001 di Purwomartani.
Gitu. Kalau di Gedong Kuning sejak saya lahir sudah di situ sih. Tapi masih nih Pak candinya itu di sini Pak. Candi yang di sana? Yang di Gedung Kuning. Candi itu kalau di tempat saya candi itu kayak asalnya rumah asal gitu. Oh masih. Oh. Sekarang yang di situ adik saya di di Gedong Kuning Jurgentong gitu. Sering main-main ke sana juga Pak kalau misalkan setelah kayak ngampus gitu. Makanya macet deh jam-jam segini deh, mending kesana dulu ntar habis maghrib aja lah. Kadang sih, kalau sekarang mungkin udah jarang ya, kalau udah nggak ada apa-apa ya udah pulang aja. Gitu. Dia perlu ya Pak? Ya di rumah ngedrum kan asik Mas. Siap gitu. Anak musik, iya lupa. Oh iya. Hobinya apa nih Pak selain drum? Sepedaan masih nggak Pak? Oh dulu sepedaan iya, tapi sudah nggak terlalu seperti dulu lah. Ya puncaknya dulu sudah sampai Kaliurang paling pol itu Mas. Kaliurang paling pol yang Gua Jepang itu. Oke. Nah, dari tempat saya itu berangkat jam 6 pagi sampai sana jam 2 siang. Kok bisa? Ya karena begitu, wah capek mandek. Gitu. Ya enggak sih. ya itu. Tapi habis itu udah cukup jarang ya gitu nyepeda. Kalau sekarang paling aja yang sepeda statis dan seterusnya itu di rumah. Ngedrum gitu. Ngedrum gitu. Sering paling suka lagu apa ini Pak kalau drumnya? Oh kalau drummer kesukaan? Kalau sama lagunya mungkin lagu apa yang paling sering dimainin itu di cover? Kalau drummer kesukaan satu Rod Morgenstein, Winger. Wah nggak tahu saya. Terus ada ini hampir semua drummernya death metal itu. Nah itu saya suka. Terus yang agak eksperimen kayak technical death metal gitu, kayak Beyond Creation, Obscura gitu. Nah itu saya juga suka. Obscura tahu ya? Itu kalau dari sisi seneng, cuman saya nggak bisa mainin yang seperti itu ya, karena rumit sekali. Rumit, sangat rumit itu. Terus yang sering dimainin apa nih? Bujuluru? Betul. Asik. Masuk nih. Ini nanti kan online kan toh? Online nih. Wah, ini kita live juga nih Pak. Oh ya. Bagian tadi harusnya agak dipotong karena nanti istri saya bisa ngamuk. Gak apa-apa. Nanti kita ora. Anything enggak apa-apa. Istri saya udah maklum. Udah maklum. Udah banget biasa ini. Oh iya, gitu. Tapi emang kita kembali ke musik dulu. Ya. Oke, musik dulu. Nah itu lagunya yang paling suka apa nih Pak? Yang paling sering kayak gabut yang kayak untuk gitu main gitu. Ya masih kalau yang itu sih metal biasa kayak punyanya Stryper, kemudian Poison, Bon Jovi gitu. Oh Bon Jovi. Ya masih agak terjangkau gitulah. Kalau udah kayak Metallica, kemudian Megadeth, Beyond Creation, Obscura itu ada aja. Tadi itu System of a Down itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Gitu. Keren, metalik banget, rock and roll banget tuh. Ya kesukaan aja sih, gitu. Jadi nggak pernah pakai ini Pak, nggak pernah pakai kayak celana robek gitu, atau celana yang kayak Pak Ivan itu ada resletingnya gitu. Orang metro banget. Tahu nggak Pak? Kayak itu belum pernah tahu saya. Pak Ivan kayak gitu. Ini Pak Ivan. Gitu. Evan iya. Tapi saya enggak pernah suka yang sobek-sobek itu enggak pernah. Kenapa enggak suka? Karena itu tidak laki. Karena kalau laki bukan sobek di sini, tapi sobek di pusatnya. Gitu. Bahaya. Wah, masih yudisium ini, saya harus menjadi mahasiswa yang baik-baik saja ini. Terus ini Pak, kalau misalkan itu kan tadi kan dosen nih, gak ada aturan nih kalau gondrong gitu. Nah itu kalau misalkan saya pengen jadi dosen terus saya tatoan gitu masih boleh nggak sih Pak?
Nah itu Atau agak tindik, misalkan ada tindik itu karena ini ada dua hal ya. Pertama pendapat pribadi. Kalau pendapat pribadi, kalau saya pribadi hal-hal kayak gitu itu enggak masalah. Tapi organisasi mungkin akan sedikit berbeda gitu. Ya kalau yang tato itu ada banyak organisasi itu yang memang nggak menyukai gitu. Iya, Pak. Kalau saya pribadi oke, nggak apa-apa gitu ya. Oke, rock and roll banget ya, masuk tatoan bermasalah gitu kan. Ya, tapi ada musisi metal ya nggak mau tatoan loh. Iya sih, benar sih. Ya kayak Dave Mustaine itu Megadeth kan dia mengatakan begini, ide untuk menggambar apa namanya bagian tubuh itu rasanya aneh gitu. Nah, ya, tapi itu beliau. Tapi ya saya pendapat sendiri saya juga nggak terlalu suka di situ. Tapi bukan berarti orang yang melakukan itu orang yang jelek gitu. Bukan berarti kayak gitu. Cuman intinya kalau kita ke ke organisasi kan kita memang harus melihat. Gitu. Kalau ya masalah gondrong itu karena misalnya saya harus ke sana nggak suka saya bisa potong. Tapi kalau misalnya bisa tato, kucir gitu kan. Kalau misalnya tato kan kalau mau ke sana nggak suka, mau dihapus kan agak susah kan gitu. Gak apa-apa. Gitu yang sih. penting tato gondrong, yang penting gak nyopet. Udah. Nah, gitu. Lebih ke quality lah, lebih Iya, ke bener, Pak. apa yang dia kerjakan. Kalau saya loh, tapi itu mungkin orang lain tidak terlalu setuju ya. Ya enggak apa-apa sih. Pendapat orang lain ya, Pak. Ya biarin aja, tiap orang punya pendapat. Iya, bener, Pak. Gitu. Jadi mungkin kita oke gas, yang sana bukan oke gas ya. Nah, iya. Biarkan saja. Biarkan saja. Oke. Kita tinggal berapa menit ini? Wah, panjang banget. 2 menit. 2 menit. Iya. Kayak gak ngapa-ngapain nih. Kayak gak ngapa-ngapain udah lama banget nih. Oke, Pak. Mungkin untuk penutupan nih ada kata-kata hari ini ya, Pak? Apa ya? Yo, langsung tak tembak ya, Pak. Karena briefing. Ya kadang-kadang kan kayak gitu orang, wah ada kata-kata mutiara. Enggak sih, saya intinya sebenarnya kalau kamu jadi orang, kamu itu harus bisa adaptasi, udah gitu aja. Oke. Intinya itu cuma adaptasi, karena perubahan itu akan terjadi terus gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu perubahan itu akan terjadi kapan. Ya, kalau orang itu mempunyai kemampuan beradaptasi, maka dia akan menjadi orang yang berharga. Wes, keren. Oke. Jadi kuotas hari ini teman-teman, karena sudah lama banget ini mungkin terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton podcast pada hari ini, episode kali ini. Kita bersama Pak Dekan juga. Terima kasih semuanya dan see you semuanya. Bye-bye.